Hai semuanya, kembali lagi di Krisis Kriminalitas Sadis bersama aku Shelly. Di episode Krisis kali ini, aku akan membawakan kasus yang terjadi di Jepang beberapa tahun yang lalu dan korbannya adalah seorang perawat yang bernama Rika Okada. Jadi si Rika ini akan mengadakan reuni bersama dengan teman-teman sekolahnya yang udah bertahun-tahun gak pernah ketemu, dan salah satunya itu ada yang bernama Yuri Oishi. Nah, ternyata pertemuan dengan Yuri Oishi ini merupakan kesalahan terbesar dalam hidupnya karena ternyata temannya sendiri ini tega menghabisi hidupnya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan alasan si Yuri kenapa menargetkan Rika sebagai korbannya, jangan lupa untuk ditonton sampai habis, dan sebelum itu di-subscribe terlebih dahulu channel aku dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update setiap aku upload video terbaru. So, tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya. Sebelum aku lanjut ceritanya, aku akan membahas sedikit tentang latar belakang si Yuri. Jadi Yuri ini lahir di Brazil dan merupakan keturunan Jepang, di mana pada waktu kecil Yuri beserta keluarganya harus pindah ke Jepang dan tinggal di Nishinari, Osaka, di mana itu dekat dengan rumah si Rika Okada. Nah, ternyata Yuri dan juga Rika ini, mereka itu satu sekolah di mana mereka itu temenan dari SD dan juga SMP. Kemudian, menginjak masuk SMA, si Yuri ini kembali ke Brazil dan melanjutkan studinya di sana. Pada saat Yuri menginjak usia 18 tahun, Yuri diharuskan untuk memilih kewarganegaraan antara menjadi warga negara Jepang atau menjadi warga negara Brazil. Dan pada saat itu, Yuri memilih untuk menjadi warga negara Brazil. Kemudian pada saat si Yuri menginjak usia 20 tahun, Yuri ini kembali ke Jepang dan berusaha untuk mencari pekerjaan, namun ternyata sulit banget guys, karena pada saat itu si Yuri ini bukan warga negara Jepang lagi. Selain itu, visa yang ia miliki adalah visa sementara, sehingga sangat sulit nih bagi si Yuri untuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar. So, mau nggak mau nih, si Yuri akhirnya hanya mendapatkan pekerjaan di supermarket dan juga di toko-toko yang kecil. Selama di Jepang, Yuri ini tinggal di Hachioji, Tokyo bersama dengan teman sekamarnya yang berasal dari Cina untuk lebih menghemat uang. Nah, selain itu ternyata selama di Jepang ini, Yuri itu benar-benar sendiri. Dia itu nggak ada keluarga, nggak ada saudara, di mana ternyata hubungan dengan keluarganya sendiri pun dia kurang baik ya. Apalagi dia ternyata udah 3 tahun nggak pernah kontekan dengan ayahnya sendiri. Pada tahun 2013, teman sekamarnya si Yuri ini berencana akan kembali ke Cina karena mendapatkan tawaran pekerjaan di perusahaan Jepang yang berlokasi di Shanghai. Nah, si Yuri ini pengen banget ikut temennya, tetapi si Yuri sadar bahwa itu nggak mungkin karena pada saat itu si Yuri selain banyak hutang, dia juga udah mengajukan izin tetap tinggal di Jepang tetapi ditolak, dan pada akhirnya itu membuat Yuri tinggal secara ilegal di Jepang. Nah, kemudian nih si Yuri ini muter otak gimana caranya nih supaya dia bisa ikut temennya ke Cina. Lalu akhirnya si Yuri ini mencari tahu tentang bagaimana membuat paspor palsu, dan akhirnya ia memutuskan untuk membuat paspor ilegal, di mana nih ternyata Yuri harus mencari target, di mana target itu adalah seseorang yang masih single, tidak pernah meninggalkan Jepang, tidak punya paspor, dan yang pasti tuh usianya harus sama dengan dia. Nah, kemudian si Yuri nih iseng-iseng buka Facebooknya, dia scroll, dia lihat teman-teman ceweknya, dan pas itu dia ngeliat ada si Rika. Nah, dan setelah dia lihat,
wah si Rika ini cocok nih. Rika itu tinggal sendiri, kemudian juga si Rika ini nggak punya paspor dan nggak pernah meninggalkan Jepang. Kemudian pada Januari 2014, Yuri menghubungi Rika via line, di mana nih si Yuri mengajak Rika untuk bertemu dengan alasan nih untuk reuni karena 10 tahun udah nggak ketemu, dan mengatakan kepada Rika bahwa dirinya ini saat ini di Jepang dan berencana mengunjungi Osaka. Nah kemudian si Rika yang tahu hal itu, dia merasa seneng banget karena akhirnya akan reuni bersama dengan teman-temannya yang udah 10 tahun gak ketemu, dimana nih mereka itu sepakat untuk makan malam bersama. Lalu pada tanggal 1 Februari 2014, di mana nih sebelum mereka bertemu, si Rika ini sempat update status di Facebook yang isinya tuh kira-kira begini: aku akan segera bertemu dengan teman-teman sekolahku. Apakah memang benar-benar sudah 10 tahun sejak terakhir kita bertemu? Nah setelah dia update itu, akhirnya dia ketemuan dengan si Yuri dan juga ada 2 teman lainnya untuk makan malam. Dan pada saat itu si Rika juga sempat mengepost foto mereka berempat di Facebook. Nah setelah makan malam selesai, si Yuri ini nggak langsung kembali ke Tokyo, tetapi dia menginap di rumahnya Rika. Kemudian keesokannya baru dia kembali ke Tokyo. Dan ternyata nih pada waktu makan malam itu, si Yuri ini tuh masih memperhatikan si Rika ya, dan dia itu yakin banget Rika ini adalah bener-bener target yang pas buat dia. Tapi pada saat itu dia belum mikirin gimana ya caranya gue bisa ngehabisin si Rika. Dia belum mikirin itu, cuma dia udah ada keinginan untuk menghabisi si Rika. Nah, ketika ia sudah kembali ke Tokyo, ternyata nih teman sekamarnya itu sudah melakukan persiapan untuk kembali ke Cina, di mana pada pertengahan Maret akhirnya temannya itu pulang kembali ke Cina dan meninggalkan si Yuri ini sendiri. Dan pada saat itulah si Yuri mulai merencanakan untuk bagaimana caranya ia bisa menghabisi temannya itu si Rika dan segera keluar dari Jepang, karena bener-bener nih si Yuri itu nggak betah banget di Jepang. Dia pengen banget ikut temennya ini ke Cina. Lalu pada tanggal 20 Maret 2014, seminggu setelah kunjungannya si Yuri ke rumah Rika, Rika ini update status yang isinya, saya baru saja mengalami pengalaman yang benar-benar tidak menyenangkan dan membuat saya sangat marah. Dan menurut sumber yang ada nih, ternyata si Yuri ini berencana untuk kembali ke Osaka dan maunya itu tinggal sama si Rika. Tapi si Rikanya ini merasa sebenarnya nggak nyaman. Nah, kemudian keesokannya nih, yaitu pada tanggal 21 Maret 2014, si Yuri ini juga buka Facebook dan dia nggak sengaja dia ngelihat updateannya si Rika. Dan hal itulah yang membuat si Yuri ini makin pengen cepet-cepet menghabisi nyawa temannya, dimana dia langsung membeli sebuah pisau dan segera menuju ke rumahnya si Rika. Lalu tibalah Yuri di rumahnya si Rika, namun si Rika menolak kedatangan si Yuri dengan baik-baik, tapi Yurinya itu terus memaksa akan tinggal di tempatnya si Rika. Dan si Rika yang orangnya gak enakan ini akhirnya mempersilahkan si Yuri untuk tinggal semalam. Nah, kemudian pada esok paginya, si Rika ini sempat mengirim pesan lain kepada temannya yang isinya, tadi malam Yuri datang ke rumahku dan ia menolak untuk pergi. Nah, kemudian katanya si Rika ini juga berkata pada temennya bahwa ia akan mencoba untuk membujuk si Yuri ini keluar dari rumahnya. Dan ternyata guys, memang si Yuri ini berencana untuk menginap 1 malam aja, dimana dia akan menunggu sampai keesokan pagi, yaitu pada tanggal 23 Maret, dimana dia tahu nih bahwa si Rika itu bakalan ngusir dia dari rumahnya. Dan ternyata bener aja, pada saat si Rika membujuk si Yuri untuk keluar dari rumahnya, si Yuri ini tuh merasa kesel banget. Lalu dia mengeluarkan pisau dari tasnya dan juga dia menancapkan pisau itu di perutnya si Rika dan menusuknya berkali-kali, lebih dari 50 tusukan.
Setelah melakukan aksinya, kemudian Yuri menghapus semua jejak-jejak kejahatan di rumah Rika dan juga menghapus darah yang ada di tubuh Rika. Dan ternyata si Yuri juga membuka Facebooknya Rika dan menghapus semua updatean Rika yang berhubungan dengan kemarahannya. Dan selain itu, si Yuri ini mengambil HP-nya Rika dan mengirim pesan ke teman kantornya Rika, yaitu teman sekerja untuk mengatakan bahwa si Rika itu nggak bisa masuk karena dia sedang sakit. Nah, setelah itu nih beberapa hari Facebooknya si Rika ini nggak ada updatean apapun, kemudian juga di HP-nya nggak ada updatean apapun, dan ini membuat orang-orang terdekatnya si Rika, bahkan teman kerjanya itu aneh, karena nih si Rika ini termasuk orang yang sangat sering online Facebook ya, dimana ternyata Rika ini punya hobi memasak dan suka foto hasil masakannya lalu upload di Facebook. Tapi belakangan ini nggak ada kayak uploadan apapun di Facebook, maupun nih teman-temannya mencari Rika, bahkan orang tuanya menghubungi Rika itu sangat sulit sekali. Nah, kemudian orang tuanya si Rika ini terus menghubungi si Rika, tapi nggak bisa. Teman sekerjanya juga udah mulai bingung ya, karena si Rika ini juga nggak pernah datang ke tempat kerja. Dan akhirnya temannya ini inisiatif buat ke rumahnya Rika berkunjung, tapi tidak menemukan seorang pun di sana. Hingga pada suatu ketika nih pemilik gedung sendiri juga menghubungi Rika, namun gak ada jawaban. Malahan si Yuri menyamar sebagai Rika menelepon balik dan bilang bahwa dirinya itu sedang ada di tempat yang sangat jauh dan untuk sementara tidak akan kembali. Kemudian pada akhir Maret, akhirnya nih orang tuanya Rika melaporkan bahwa Rika telah hilang karena sangat sulit dihubungi dan juga tidak pernah datang ke tempat kerja. Nah, ternyata guys, pas tanggal 22 Maret itu yang si Yuri telepon teman sekerjanya bilang bahwa dia nggak bisa masuk karena sakit. Nah, keesokannya pada tanggal 23 Maret, si Yuri ini langsung ya dia mencuri barang-barangnya si Rika, di mana itu tasnya yang berisi dompet dan juga kredit cardnya dipakai. Lalu si Yuri ini menelepon perusahaan ya kayak pengiriman gitu untuk mengambil paket di tempatnya si Rika. Nah, ternyata nih pada saat itu menurut orang yang mengambil paket ya, si Yuri itu menandatangani formulir di mana nomor HP yang tercantum adalah nomor HP Yuri sendiri. Jadi setelah kejadian dia kirim message ke teman sekerjanya itu bilang sakit, HP-nya si Rika itu langsung dimatiin total sama si Yuri. Dan kalian tahu nggak sih apa yang mau dikirim Yuri itu? Jadi Yuri itu ternyata mengirim mayatnya si Rika ini ke tempatnya sendiri, yaitu di Tokyo, di mana nih ternyata pada saat itu darahnya si Rika dibiarin mengalir sampai kering, kemudian mayatnya itu dilapisi dengan bubble wrap dan dimasukkan ke dalam kotak yang berukuran 2 meter dan beratnya itu lebih kurang 50 kg. Dan di kotak itu dilabelin sebagai life size replica human doll, yaitu adalah boneka manusia yang terbuat dari tanah liat. Kemudian kotak itu dikirim dari Osaka ke Tokyo, di mana nih si Yuri langsung meninggalkan tempatnya si Rika dan berangkat ke Tokyo untuk menerima paket itu sendiri, di mana paket itu sampai sehari setelah pengiriman. Jadi mayat tersebut disembunyikan sebulan di tempatnya si Yuri. Kemudian si Yuri akhirnya memutuskan untuk membawa kotak beserta mayat tersebut dan dititipkan di loker umum sampai dengan akhir April. Nah, nggak hanya itu nih, ternyata si Yuri memakai semua kebutuhannya dengan menghabiskan uang dan juga kredit cardnya si Rika. Dan juga nih, si Yuri ini ternyata udah berhasil ya, dia itu membuat paspor palsu, di mana dia foto dan menggunakan nama Rika sebagai identitasnya di paspor.
Dan ternyata juga dilaporkan bahwa si Yuri ini sempat menghabiskan uang yang sangat banyak dari kartu kreditnya si Rika untuk keperluan hotelnya, baju-bajunya, dan juga barang-barang yang lainnya. Nah, jadi salah satu alasan si Yuri mindahin mayatnya si Rika ini juga karena takutnya nih nanti kalau temennya yang dari Cina itu balik, nah dia takut kalau temennya itu nanyain, jadi akhirnya dia pindahin mayatnya di loker umum. Dimana nih pada saat itu si Yuri juga udah membeli tiket untuk ke Cina dan juga belinya itu pakai kartu kreditnya si Rika, dan dia udah berencana bahwa nanti kalau temennya udah balik lagi dan akan kembali ke Cina lagi, si Yuri ini mau ikut ke Cina. Nah, kemudian polisi di Jepang melakukan investigasi dengan pencarian si Rika yang udah lama hilang nih, dan akhirnya polisi menemukan kotak tersebut di loker umum. Nah, kemudian polisi mengidentifikasi juga sidik jari yang ada di kotak tersebut dan menemukan ada sidik jarinya si Yuri, dan akhirnya menghubungkan kematiannya si Rika ini dengan si Yuri. Nah, setelah itu polisi itu mencari tahu dan akhirnya menemukan nih ada beberapa kejanggalan di mana nih Rika menggunakan kartu kreditnya itu secara berlebihan ya di beberapa tempat, dan akhirnya polisi ini udah yakin dan fix bahwa pelakunya itu adalah si Yuri, di mana Yuri tidak hanya menghabisi nyawa Rika tetapi juga mencuri identitas si Rika serta melakukan pencurian terhadap uang dan kartu kreditnya Rika. Kemudian sementara itu pada tanggal 3 Mei pada saat si Yuri hendak melakukan perjalanan dari Tokyo ke Shanghai, ia dihentikan oleh kepolisian Shanghai karena dicurigai masuk secara ilegal ke Cina. Kemudian nih paspornya dicek, dan pada saat itu si Yuri itu udah ketahuan ya, dan dia itu ngakunya bahwa si Rika udah memberikan izin untuk memakai paspor atas namanya. Dan setelah itu, setelah didesak nih, si Yuri ini berbohong lagi dan dia bilang itu dia adalah utusan dari pemerintahan Jepang. Pokoknya banyak banget alasannya. Dan pada akhirnya ia ditahan dan tidak bisa melakukan perjalanan. Nah, setelah ditangkap, Yuri nggak langsung ke Jepang, tetapi ia dikembalikan ke Brazil karena kewarganegaraannya Brazil. Namun, pemerintah Jepang terus melakukan permohonan ke pemerintah Cina, dan pada akhirnya di Januari 2017, akhirnya si Yuri ini dibawa ke Osaka, Jepang dan ditahan. Pada saat diinterogasi polisi, Yuri tidak berkata banyak ya, jadi dia kebanyakan itu diam. Dan pada saat sidang 2019, Yuri mengakui bahwa ia telah menghabisi temannya sendiri Rika, dan jaksa pembela mengatakan bahwa Yuri memiliki penyakit mental, maka dari itu hukumannya harus dikurangin. Tetapi nih jaksa penuntut itu nggak percaya karena bilang nggak mungkin lah dia punya penyakit mental. Karena gimana ya, kalau orang punya penyakit mental kok dia bisa merencanakan sesuatu itu dengan sangat rapi. Dimana nih dia udah rencanain mau bunuhnya gimana, kemudian pindahin mayatnya itu gimana. Dan akhirnya si Yuri itu ditetapkan untuk ditahan seumur hidup. Setelah disidang dan juga mendapatkan hukuman, akhirnya si Yuri ini menyesal dan benar-benar minta maaf kepada semua pihak, apalagi khususnya nih untuk keluarga Rika. Yuri katanya benar-benar menyesal, dan alasan dia untuk mencuri identitas dari si Rika ini karena sebenarnya dia itu pengen banget pergi ke Cina buat mendapatkan ilmu ya, jadi kuliah periklanan dan mendapatkan pekerjaan di bidang periklanan. Namun karena status kewarganegaraannya itu, makanya dia nggak punya pilihan selain mencari target untuk memalsukan paspornya. Boleh ada satu hal lagi nih yang menurut aku sih kasian juga lah ya si Yuri. Jadi tuh si Yuri sempat bilang bahwa dia itu merasa kayak pemerintah Jepang itu nggak adil, dimana tuh sebenarnya dia itu kan ada keturunan Jepang, jadi dia kembali ke Jepang dengan harapan bahwa dia bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai, tapi cuma karena status kewarganegaraannya itu adalah bukan kewarganegaraan Jepang, dia tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi dia kayak kecewa gitu, dan hal itulah yang membuat dia depresi dan pengen banget keluar dari negara Jepang.
ya teman-teman, cukup sekian ya cerita di episode krisis kali ini. Nah, aku mau nanya nih bagi teman-teman sekalian, kalian pernah gak sih tiba-tiba dihubungin sama teman kalian yang udah lama banget gak kontak dan tiba-tiba ngajak ketemuan? Nah, kalau aku sih sering banget guys. Salah satunya tuh ya nawarin produk, kalau nggak juga insurance. Tapi itu lebih mending lah ya daripada harus kayak Yuri yang tiba-tiba nyari karena ada maksud yang sangat mengerikan. Ya, seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode krisis yang berikutnya. Dah!